kembali di Hotman Paris Show dengan tamu kita Wonder Woman Mary Diana. Nah, Mbak Mary, tadi sempat kita bahas sedikit tentang dulu Mbak Mary tinggal di Singapura. Pindahnya tahun 98 ya, waktu ada kerusuhan di sini ya. Jadi apa yang men-trigger akhirnya oke deh harus pindah ke Singapura? Jadi Mungkin saya perkuat pertanyaannya. ya Bang. Ya, pendiri Facebook ini Mark Hutapea atau Mark Zuckerberg ya? Mark Zuckerberg. Dia mengatakan, ya ini nih tulisannya benar ini ya. Iya. Dia mengatakan bahwa ingatlah bahwa sukses ada setelah ada kegagalan. Ya. Betul. Nah, pertanyaannya tadi, kenapa kau sampai kabur ke Singapura? Sukses ada setelah ada kegagalan. Iya. Itu kata pendiri Facebook loh. Oke. Apa kegagalan kamu di Indonesia? Betul. Mungkin revisi kata kabur karena pada saat itu saya sama sekali nggak ngerti apa yang terjadi. Saya cuma taunya tahun 98. Harus pergi Itu menyelamatkan diri. Saya baru lulus SMA. Ya. Tadi saya mau kuliah di Trisakti karena papa saya dulu dosen Trisakti. Jadi sebenarnya melanjutin jejak papa kan. Terus tapi ingat banget baru pagi-pagi ngambil formulir pendaftaran. Terus tiba-tiba ada peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti. Terus akhirnya 2 minggu kemudian ya langsung disusul kabur. kerusuhan. Nah, nggak langsung. Jadi pada saat itu orang tua saya sangat mengkhawatirkan Ya. keselamatan saya, terutama masa depan saya. Nah, dan kebetulan pada saat itu pemerintah Singapura juga mengulurkan bantuan kepada beberapa pelajar yang ada di Jakarta. Oke. Nah, jadi karena kebetulan saya juga sekolah di sekolah unggulan dan pada saat itu juga mendapatkan tawaran dan akhirnya ya udah saya diterima di salah satu universitas di Singapura. Oke. Dari segi uang cukup, dari segi nilai cukup, tapi Ya. dari segi uang tidak cukup. Nah, dan disitulah akhirnya ya keluarga kami mengajukan bantuan permohonan pinjaman dan akhirnya udah saya bisa melanjutkan pendidikan saya di Singapura. Terus Anda menjalani sekolah. Yes, kuliah Habis di itu sana. apa? Kuliah di sana, jauh dari orang tua. Saya pikir, Singapura kan dekat. tapi kan Lebih jauh dari Toba, kampung gua. Kalau sekarang mungkin terasa deket ya, flight ke Singapura udah banyak banget. Tapi itu Ya. Bang Hotman, mungkin banyak orang yang berpikir termasuk orang tua saya pada saat itu kan kirain dapat pinjaman, dapat bantuan dari Singapura, kirain uangnya cukup. Ya. Padahal sebenarnya yang dikasih itu amat sangat tidak cukup. Ya, lu makan bakmi melulu di horchata bagaimana cukup? Ya itu gimana? Enggak lah. Jadi karena ternyata uang yang dikasih itu tidak cukup karena sebenarnya uang saku bukan uang Iya, untuk iya. hidup dan saya juga nggak mau untuk nyusahin orang tua jadi saya nggak pernah bilang bahwa ternyata uang pinjaman itu nggak cukup. Oke, jadi Gitu. you pendam sendiri, berusaha Dan sendiri. saya berusaha untuk Anda melakukan apa? dan jadi pada saat itu yang pertama berusaha untuk ngirit. Jadi mungkin orang-orang tahu ya, walaupun Mary Riana kesannya keren, sekolah kuliah di Singapura, wow keren. Yang diingat pasti Orchard Roadnya dan seterusnya, tapi itu jauh sekali berbeda dari apa yang saya rasakan pada saat itu. Seorang gadis mahasiswi dari Indonesia yang harus berjuang bertahan hidup hanya dengan $10 setiap minggunya. Dan akhirnya jadi pada saat itu ya udah pokoknya berusaha bertahan aja, keliling kuliah, cari tempat makan gratis. Hah? Gratis gimana? Emang di Singapura ada gratisan? Ada, carilah tempat makanan gratis di kampus. Oke, terus? Terus ngumpet-ngumpet, bawa bekal ke kuliah, ngumpet-ngumpet makan roti di toilet. Ya, itulah momen-momen yang mungkin ya pada saat itu kan nggak ada yang tahu bahwa ternyata ya saya harus bisa bertahan dengan uang lembaran itu yang sebenarnya nggak mudah. Ada saat-saat dimana ketika saya buka dompet nggak ada lembaran sedikit pun, yang ada hanya recehan dan saya tahu itu nggak cukup untuk biaya makan sehari itu, gitu. Nah, tapi benar seperti yang kayak Bang Hotman bilang bahwa setiap kesulitan itu pasti ada pembelajaran berharga. Benar. Dan titik balik saya adalah ketika saya ulang tahun ke-20. Ulang tahun ke-20 udah mulai seksi di situ ya? Belum pernah lihat sih ya foto saya waktu ulang tahun Oke, ke-20 gimana? ya. Kayak gimana? Nggak, jadi 1-2 tahun pertama saya jalan di Singapura tuh benar-benar penuh dengan kesulitan dan saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa, Yeah. saya nggak membebani orang tua. Tapi suatu saat saya sadar ketika saya ulang tahun ke-20, saya sadar mau sampai kapan sih saya hidup seperti ini? Yeah. Hidup itu kan cuma sekali. Yeah. Dan kalaupun ada orang yang bisa Hidup itu hanya sekali. Betul. Jangan lupa itu. dan kalaupun ada orang yang bisa mengubah hidup saya, ya orang itu adalah ya Diri saya sendiri. Oke. Jadi jadi di saat saya ulang tahun ke-20, Ya. di saat itulah saya berhenti untuk menyalahkan keadaan, saya berhenti untuk mengasihani diri saya sendiri, dan saya berjanji dan saya bilang, pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30, saya harus udah bisa punya kebebasan finansial, saya harus udah bisa bayar hutang-hutang pendidikan saya harus udah bisa membahagiakan orang tua saya. Jadi tekad ya. Realitasnya gimana? Jadi itu umur 20 ya. Mulai ngapain? Terus abis itu ya udah saya mulai dari apa yang saya bisa. Namanya juga mahasiswa kan belum tentu belum bisa punya bisnis. Ya saya mulai cari kerjaan.
Cari kerjaan ternyata nggak gampang juga karena di Singapura butuh izin. Sedangkan saya nggak punya izin kerja. Jadi saya mulai pekerjaan dengan upah harian. Serabutan ya? Yes, bagiin brosur di jalan, jadi pelayan Bagi restoran, brosur di jalan, oke? jadi pelayan restoran, pekerjaan di toko bunga, pekerjaan-pekerjaan serabutan ya dengan upah harian karena cuma itu yang saya bisa dapatkan. Ya, tapi dari situlah ya muncul sebuah keberanian, sebuah tekad, sebuah harapan bahwa hidup saya bisa berubah. Ya dan hanya saya lah yang punya kekuatan. Terus mulai berduit di Singapura kapan? Tadi dulu, gaji pertamanya berapa waktu kerja serabutan?